Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, amma ba'du. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini terutama kita diberikan nikmat kesempatan untuk kembali berkumpul melanjutkan kajian-kajian kita. Doa keberkahan semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membukakan jalan kebenaran sehingga kita bisa menikmatinya, menikmati keindahan iman Islam sampai hari ini. Untuk keberkahan acara kita dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita setelah pada pelajaran sebelumnya kita mengkaji kalimat bermodalkan kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ketiga ini. Kata-kata pokok yang sudah kita pelajari pada pelajaran ketiga ini. Pada malam hari ini latihannya akan kita lanjutkan dengan memanfaatkan kata-kata tersebut untuk memahami kutipan. Untuk memahami kutipan dari ayat-ayat Al-Quran. Memang target kita nanti setelah belajar bahasa Arab Qurani ini adalah kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang biasa diketengahkan dalam kegiatan-kegiatan ibadah, dalam kegiatan syiar-syiar agama, dalam kegiatan pendidikan Islam, dan sebagainya. Untuk latihan yang kami tadi sudah sampaikan, maka sebagai permulaan, mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu, ya, membaca kutipan-kutipan ayat yang akan menjadi fokus perhatian kita pada malam ini. Selanjutnya nanti kita kemudian mendiskusikan pendalaman dan nanti kita berbagi pemahaman. Baik, Ibu-ibu, Bapak, mari kita baca bersama terlebih dahulu kutipan-kutipan ayat yang akan menjadi bahan latihan kita. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah khaliqul syai'in fa'budu. Ya, berikutnya. La ma ta'budun. Berikutnya. La ta'buduna illallah. Oke, berikutnya. Apa itu? Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Oke, berikutnya. Qul Allah a'budu. Iya. Itu dia ayat yang akan kita kaji. Kita lanjutkan berikutnya. Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum u'budullaha rabbi wa rabbakum wa nahnu lahu 'abidun. Iya. Baik.
Berikutnya. Wallahu Ya'lam ya'lamu wa antum wa la antum la ta'lamun. ta'lamuna. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haq. Iya, baik. Assalamualaikum Itu dia. Pak Guru. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan berikutnya. Kalla Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Iya, baik. Itu dia ayat-ayat yang akan kita kaji pada pelajaran kita kali ini. Sekarang mari kita kembali ke bagian awal dari slide yang kita tampilkan. Silahkan diamati per baris ya, diamati per baris sebagai panduan bahwa untuk menjadi bingkai dalam memahami materi pelajaran kita, kami pernah sampaikan bahwa aspek yang kita perhatikan itu ada 5 aspek yang tentunya kita akan pelajari secara bertahap. Apa 5 aspek tersebut? Yang pertama kita sebut dengan makna atau arti, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aspek bentuk. Oke. Kemudian yang ketiga adalah jenis kata. Kemudian yang keempat adalah posisi kata di dalam kalimat. Kemudian jika memungkinkan yang kelima adalah keistimewaan dari bahasa Al-Quran. Keistimewaan ini bisa berkaitan dengan 2 aspek. Yang pertama adalah dari aspek keindahan bahasa yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah dari aspek kedalaman maknanya. Yang semua ini kemudian kita istilahkan dengan 4 sehat, 5 istimewa. Apa istilahnya? 4 sehat, 5 istimewa. Jadi 4 sehat tadi itu yang bentuk, makna, jenis, posisi kata itu untuk memudahkan kita berpikir dengan sehat. Sehat artinya ya sudah inilah ibaratnya 4 sehat, kehidupan kita tidak terkendala, sedangkan yang 5 ini ibaratnya kita rekreasi. Ya, ibaratnya bisa rekreasi, menikmati hal-hal yang indah, menikmati hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana dengan baris pertama? Silakan diamati, ya, diamati baris yang pertama. Apa mungkin ada yang ingin ditanyakan di baris yang pertama? tidak ada. Tidak ada? Oke, baik. Silahkan siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk baris pertama dari ayat yang akan kita kaji, potongan ayat yang akan kita kaji pada malam ini. Saya coba Pak Guru. Silakan, Pak Hamid silakan. La ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan, Dia menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Iya, bagus. Iya, baik. Kita mulai dari bagian yang pertama. La ilaha illa huwa. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan selain Dia. Nanti yang lain, nanti yang lain. Ya, ya. Nanti yang lain. La ilaha illa huwa. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Iya, bagus. Tidak ada Tuhan selain Dia. Iya, bagus. Huwa apa istilahnya huwa dalam bahasa Arab? Kata ganti. Istilahnya dalam bahasa Arab apa? Domir. Iya, bagus. Oke, berikutnya.
Khaliqu kulli syai'in. Khaliqu, dia senantiasa menciptakan. Dia menciptakan. Iya, bagus. Segala sesuatu. Dari mana dipahami ada makna dia? Dari Dari mana dipahami ada dia? dari khaliqu. Apa yang menjadi pemahaman sehingga di dalam ungkapan khaliqu ada makna dia? Tidak ada Ada berapa kata di situ? Di khaliqu kulli syai'in. 3. Ada 3 kata. Iya, bagus. Kata yang pertama apa? Khaliqu. Iya, apa maknanya? Yang menciptakan. Iya, bagus. Dari mana diduga ada makna yangnya? Ada alif di angka kedua, di huruf yang kedua. Itu Jadi ini bentuk yang menandakan keempat. apa? Itu menandakan, oke, Bentuk bagus ya. keempat. Iya, bagus ya. Khaliqu kulli syai'in. Oke, bagus. Berikutnya kemudian pada bagian terakhirnya ya, pada bagian terakhir fa'budu. Apa maknanya? Maka sembahlah dia. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada makna perintah di situ? Di kata yang itu ada 3 kata sebetulnya. Ada fa, Iya. ada a'budu, Iya. sama hu. Iya, baik. Sehingga dipahami apa? Yang perintah itu yang kedua. Iya, Fa-nya bagus. maka, wa'budunya sembahlah, Iya, bagus. hu dia. Iya, bagus. Iya. Nah, berikutnya, mari kita lihat yang bagian yang kedua ya. Kita fokus perhatian kita pada bagian yang kedua. Ya. Ya, bagian kedua itu adalah bentuk perintah ya. Tadi seperti yang sudah dipahami, ya, itu adalah bentuk perintah. Di situ yang diperintahkan siapa? Yang diperintah tadi yang bahasanya? Manusia. manusia. Iya, bagus. Apa ada manusia di kata itu? Tidak ada. Iya, bagus. Apa ilmunya? Kalau tidak ada yang dimaksud, maka Ada kita pakai kata apa? kata ganti. Iya, bagus. Coba diprediksi di situ. Apa kata gantinya? Kalian. Bagus ya. Jadi kalau begitu apa makna fa'budu? Oh iya, iya. Maka Kalian sembah. kalian sembahlah dia. Iya, bagus gitu ya. Iya, iya. Ya, ada yang mau bertanya dari diskusi kita? Ada? Baik, kalau tidak ada, pertanyaan saya ini pertanyaan diskusi kita kepada ibu-ibu selain Pak Hamid ya. Ibu-ibu tadi kata ganti apa yang terpahami dari ungkapan u'budu? U'budu. Kalian. Ya, ada waw. Jadi banyak jamak. Kalian sembah. Kata apa tadi yang terpahami? Kata ganti apa yang terpahami tadi? Kalian. Kata ganti apa yang terpahami tadi dari ungkapan u'budu? Kalian. Iya, bagus. Kata kalian itu tunggal apa jamak? Makna kalian? Jamak. 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 Oke, bagus ya. Apa di dalam ungkapan u'budu ada penanda jamak di situ? Jamak. Waw. Iya, baik. Gitu ya.
Jadi itu menjadi ilmu bagi kita, ibu-ibu, ya, jadi ilmu bagi kita bahwa ini ada wawu, ini di bagian akhir ini menandakan banyak, ya. Ini menandakan banyak, sehingga pemahaman kita menjadi kalian. Ya, bedakan dengan apa yang kita pelajari pada bagian sebelumnya, yaitu kata kul. Ya, kata kul ya ayyuhal kafirun. Ya, pada ungkapan itu ada perintah. Perintahnya mana? Kul, yang kemudian kita tanyakan pada waktu itu, kita diskusikan siapa yang diperintahkan. Diskusi kita gitu, ada beberapa dugaan. Lalu kita sampai pada pertanyaan, siapa yang diperintahkan? Itu Nabi Muhammad, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan. Lalu kita lanjut diskusinya, apakah di situ ada kata yang bermakna Muhammad? Tidak ada, gitu ya. Tidak ada Muhammad. Lalu kita lanjutkan. Kalau begitu, kalau kata yang dimaksud tidak ada, maka kita pakai kata apa? Kita pakai kata ganti. Lalu waktu itu apa kelanjutannya? Kata gantinya apa yang bisa kita pahami dari kul? Kata gantinya adalah kamu. Dan malam ini kita bertambah bahwa kata gantinya adalah kalian. Kalian. Gitu ya. Jadi dengan demikian kalau bentuk 5 ya, bentuk perintah, kalau ada wawu ya, kalau ada wawu di akhir itu indikasi itu untuk kalian, tapi kalau ada bentuk perintah yang tidak menggunakan wawu itu indikasi perintah itu untuk kamu. Siapa yang dimaksud dengan kamu? Nanti kita lihat konteksnya di dalam kalimat. Baik, terima kasih Pak Hamid. Ini sebuah diskusi yang menarik dan kita mendapat manfaat, teman-teman juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari diskusi kita. Sudah tuntas kita bahas kalimat yang ada di baris pertama. Sekarang mari kita lanjutkan dengan potongan ayat yang ada pada baris kedua. Siapa yang hendak berbagi pemahaman? Saya coba ya Pak Guru. Ya, silakan Bu Mia. Iya Pak Guru. Ya, silakan. La a'budu ma ta'budun. Iya. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Iya, bagus. Baik. Ada 2 kata ya yang memiliki makna sembah di situ ya. Ya. Ada 2 kata yang memiliki makna sembah di situ ya. Iya Pak Guru. Iya. Ta'budu sama ta'budu. Ya, Yang pertama yang mana? Gitu. Apa ilmunya sehingga kata tersebut dipahami dengan makna yang sama? Ain ba'da. Iya, baik. Itu maksudnya ada 3 huruf yang sama gitu ya. Ada 3 huruf yang sama, yaitu antara a'budu dengan ta'budu. Baik, lalu apa bedanya antara a'budu dengan ta'budun? Kalau a'budun itu untuk domair dari ana. Iya. Kalau ta'budun untuk jamaknya. Jamak dari apa? Jamak dari anta, kamu ya. Berarti kalian. apa? Berarti apa? Kalau anta jamaknya apa berarti? Antum. Antum. Antum itu. Apa jamaknya anta? Anta jamaknya apa? Antum. Iya, bagus ya. A'budu itu domir ana, apa penandanya? Alif, hamzah. Iya, oke, bagus. Ya. Kalau ta'budun domirnya antum, apa penandanya? Pak. Sama. Bukan. Ada wawunya. Ini wawu sukun. Jadi apa penandanya? Untuk antum? Untuk jamaknya. Ta'budun domirnya antum, apa penandanya? Dari wawu sukun. Itu saja yang menandakan?
Sama taknya ya. Apa itu saja yang menjadi penanda? Sama taknya ya Pak Guru ya. Sama taknya, baik. Jadi lengkapnya adalah di dalam kata tersebut, ya, di dalam kata tersebut yang menandakan antum adalah ada tak di bagian awal dan ada waw nun di bagian akhir. Belakangnya. Nah, sementara kalau di sini di dalam kata fa'budu tadi kita lihat itu ada muncul wawunya saja, ya, muncul wawunya saja. Ya, itu tidak persoalan. Kalau tidak persoalan, kalau muncul dua-duanya maka dua-duanya yang menjadi penanda. Tetapi kalau muncul salah satunya, yang satu itu bisa menjadi penanda. Baik. Sedangkan kalau a'budu tadi domir ana itu ada hamzah di depannya itu sebagai penanda. A'budu bentuk berapa, Bu Mia? Abun tuh bentuk kedua. Bentuk kedua. Ta'budun bentuk berapa? Bentuk kedua juga. Iya, oke, bagus. Terima kasih. Ini diskusi yang menyenangkan dan membahagiakan. Bisa mudah-mudahan ini memperkuat bagi yang masih lemah diingatan dan bisa memberi tahu bagi yang belum tahu atau bagi yang lupa, mengingatkan bagi yang lupa. Baik, terima kasih. Sudah selesai dari kalimat yang ada di baris kedua. Sekarang Ibu, Bapak, kita pindah ke kalimat baris ketiga. Siapa yang akan berbagi pemahaman? Tadi pertama Pak Hamid sudah mendahului, kemudian yang kedua Bu Mia menyusul. Sekarang siapa yang akan menyusul keduanya? Siapa yang akan berbagi pemahaman untuk kalimat yang ada di kalimat potongan ayat di baris ketiga? Silakan, siapa? Saya coba ya, Pak. Ya, silakan, Bu Fauzia, silakan. La ta'buduna illallah. Kalian tidak akan menyembah selain Allah. Iya, oke, bagus. Ya, kalian tidak akan menyembah selain Allah. Baik, ini nih sudah kita bahas ya. Tadi ada ta'budun, sudah ilah, dan Allah juga sudah kita bahas sebelumnya. Penguatannya ingin di kata la. La apa tadi maknanya? Tidak. Iya, bagus. Kata lain yang bermakna, yang punya kesamaan makna dengan la, apa ada yang bisa disebut? Lam. Lam. Iya, bagus. Apalagi selain lam? Ma. Sebentar dulu, Bu Fauzia dulu. Iya, ma. Ma kalau Apa, Bu? diikutin ilah jadi bermakna Iya, tidak. oke, bagus. Ada ma yang diikuti ilah juga bisa bermakna tidak. Tapi itu bukan berarti nanti kita kita akan mencoba untuk mengkreasi ya ganti-ganti ya. Bukan ya, itu kita mengingat makna dan nanti kita tidak sedang mengembangkan kemampuan untuk membuat ungkapan sendiri. Misalnya, la ta'budun illallah. Bisa nggak kita ganti dengan lam ta'buduna illallah? Nggak begitu ya, posisi kita ya, tidak begitu. Atau mengatakan bagaimana kalau diganti ma ta'buduna illallah, ya, tidak begitu ya posisinya. Semua sudah jadi, ayatnya, hadisnya, doanya sudah jadi, sehingga posisi kita adalah memahami apa yang kita temukan. Tidak terdorong untuk mengkreasi sendiri, membuat sendiri, walaupun seumpama kita sudah tahu terlebih dahulu kata-kata yang bermakna demikian. Baik, terima kasih Bu Fazia untuk apa yang tadi sudah diskusi kita. Kita lanjutkan ke baris yang keempat. Silahkan. Ini ada Bu Dwi Rahayu, ada Bu Sabtiah, dan ada Bu Nur Aida yang belum berpartisipasi, berbagi pemahaman pada sesi ini.
Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Iya, baik, silakan. Fala maknanya maka ya. Maka fala. Maka janganlah fala. Bagaimana jadinya? Ntar Pak Guru. Falanya nih, rancu. Bagaimana jadinya? Maka jangan menyembah yang kalian sembah selain Allah. Iya, bagus. Ya. Yang bermakna menyembah yang mana? A'budu. Iya, bagus. Kalau kita amati kata tersebut, apa kita punya informasi siapa yang menyembah di situ? Ana, alif hamzahnya Nah, itu. berarti a'budu maknanya apa? Saya menyembah. Oke. Kalau digabung dengan la, Jangan menyembah. ingat tadi kita sudah dapat informasi siapa menyembahnya. Siapa Jangan yang menyembah? saya menyembah. Saya. Siapa yang menyembah? Saya. Iya, bagus. Dalam bahasa Indonesia, itu kita istilahkan saya itu sebagai subjek, predikat, atau objek? Subjek. Oke, coba taruh di depan. Mulai dengan kata itu, coba. Oh, saya. Saya tidak menyembah Tidak. yang kalian sembah selain Allah. Iya, baik. Bagaimana? Beda nggak sekarang pemahamannya dengan seperti yang tadi diduga? Iya, beda. Iya, baik. Jadi hasil akhirnya apa? Saya tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah. Iya, bagus. Di situ ada fa kan? Oh ya, maka. Nanti dulu. Ini jangan main petak umpet nih. Jangan main petak umpet nih. Di situ ada kata fa kan? Iya, ya Pak Guru. Itu cocok nggak kalau kita pahami artinya maka? Oh, kalau maka itu sebelumnya ada kalimat ya Pak ya? Iya. Kira-kira cocok nggak menurut perasaan dan pemahaman Bu Nur Aida? Cocok nggak kalau fa di situ kita artikan maka? Tidak. Ya, oke, baik. Itu sebuah pemahaman yang bagus, ya. Itu sebuah pemahaman yang bagus. Dengan demikian, yang pertama dari contoh yang tadi sudah kita dengarkan, kita diskusikan dengan sebagai inisiatornya adalah Bu Nur Aida, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kalimat ini. Yang pertama, ini menegaskan kembali bahwa tidak semua kata yang kita temukan dalam bahasa Arab, ya, tidak semua kata yang kita temukan dalam bahasa Arab otomatis ada maknanya dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Tidak otomatis ada maknanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau di kalimat yang pertama tadi itu ada penjelasan tadi ada makna maka, ya, ada makna maka, itu kan terasa memang maknanya, pemahamannya bagus gitu ya. Kalau ada maka di situ pemahamannya bagus. Di mana sisi bagusnya? Ini kan berbicara tentang sebab dan akibat. Berbicara tentang apa, Ibu-ibu, Bapak? Coba disimpulkan. Itu sebabnya apa, lalu akibatnya apa? Di kalimat yang pertama. Kalau pakai maka ya Pak ya? Ya, tadi kan kalimat pertama itu fa-nya kita pahami dengan maka. Dalam bahasa Indonesia, biasanya maka ini adalah sebuah ungkapan, ini bisa disebut dengan kata sambung dalam bahasa Indonesia. Kata sambung yang merangkai antara sebab dan akibat. Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak mencoba memahami di dalam kalimat yang pertama, itu sebabnya apa, lalu akibatnya apa? Kira-kira apa? Sebabnya tidak ada Tuhan selain Dia yang telah
yang menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya. Oke, akibatnya? Kalian sembahlah dia. Ya, baik. Itu berarti sebuah kewajiban. Jadi sebagai bentuk dari itu ya, itu kan logikanya bisa. Kenapa kita menyembah dia? Ya, ini jadi bisa dibalik pemahamannya. Mengapa kita harus menyembah dia? Karena dialah satu-satunya Tuhan, gitu ya. Dialah yang satu-satunya Tuhan dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Gitu ya. Maka di dalam ayat yang lain nanti misalnya kita temukan ada penjelasan, aku menciptakan jin dan manusia, apa tujuannya? Gitu ya. Apa tujuannya? Tujuan manusia jin itu adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang esa, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Oke, itu ya. Tetapi berbeda halnya dengan fa yang kita temukan pada baris yang keempat. Ya. Berbeda dengan fa yang kita temukan pada baris yang keempat, di situ tidak ada ilustrasi sebab dan akibat. Ya, tidak ada ilustrasi sebab dan akibat, sehingga fa-nya tidak kita artikan dengan maka. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada dampaknya kalau semua fa kita artikan maka? Dampak yang terjadi adalah ada kesulitan kita di dalam memahami, gitu ya. Ada kesulitan kita di dalam memahami. Dalam arti ketika semua muaknya kita sertakan, itu dampaknya adalah kita jadi kelebihan beban. Ya, kita menjadi keberatan beban. Nah, berbeda tadi, Bu Nur Aida bisa merasakan perbedaan ya ketika pertama kali makanya dimunculkan, lalu kita coba bandingkan dengan ketika maka tidak disertakan. Baik, itu pelajaran pertama ya, Ibu-ibu, Bapak, pelajaran berharga kita dari latihan ini. Yang kedua, mari kita lihat ya, mari kita lihat. Khaliqu kita bandingkan dengan minduni. Khaliqu kita bandingkan dengan minduni. Khaliqu tadi apa maknanya, Ibu Bapak sekalian? Mencipta. Yang menciptakan. Iya, baik. Maknanya tadi adalah yang mencipta. Walaupun khaliqu juga kita bisa maknai dengan pencipta. Bisa ya, bisa dipahami dengan pencipta, bisa juga khaliqu ini bermakna yang mencipta. Oke. Mas, tentu Ibu-ibu, Bapak ingat ya apa landasan pemahamannya sehingga dia bisa yang mencipta, bisa juga pencipta. Masih ingat ya? Landasan pemahamannya apa? Apa landasan pemahamannya sehingga bisa pencipta dan bisa juga yang mencipta? Ada alif. Bentuk keempat itu ada Bentuk alif. 4, ya bagus ya. Karena itu adalah bentuk 4. Bentuk 4 yang ditandai dengan ada alif di urutan kedua. Oke, bagus. Mari kita bandingkan dengan minduni. Minduni apa artinya? Selain. Oke, bagus ya. Minduni itu maknanya selain. Pertanyaannya begini, ya, nanti kita akan simpulkan berdasarkan diskusi ini. Khaliqu Arabnya berapa kata? Khaliqu berapa kata? 1. Oke, Arabnya 1. Lalu artinya yang mencipta berapa kata? 2. Oke, bagus ya. Arabnya 1, Indonesianya 2. Oke, baik. Mari kita lihat berikutnya. Minduni Arabnya berapa? 2. 2. Oke, bagus. Artinya apa? 1. Selain. Berapa? 1. Iya, bagus. Kira-kira kalau melihat ini ya, melihat kenyataan ini, Ibu-ibu, kira-kira kesimpulannya apa, Ibu Bapak sekalian? Silakan. Kira-kira kalau mau diungkapkan, ini kan udah kita amati bersama ya, Sekarang coba ungkapkan dengan bahasa ibu-ibu, bapak, ibu-ibu, bapak itu. Ngomongnya apa gitu? Kesimpulannya jadi gitu. Kira-kira apa kesimpulannya? Bahwa satu kata di dalam bahasa Arab bisa jadi 2 kata di dalam bahasa Indonesia. Dan sebaliknya juga. Iya, 2 kata di dalam bahasa Arab ada bisa jadi kata di dalam bahasa Indonesia. Ya, ada
Lebih singkat lagi. Lebih Apa singkat kira-kira lagi. kesimpulannya? Ya, baik. Kalau begitu, kira-kira kesimpulannya begini. Jumlah kata dengan makna tidak selalu sama. Jumlah kata dengan Jumlah kata Dan Maknanya maknanya tidak selalu sama. tidak selalu Gitu. sama. Nah, ini supaya apa ini? Supaya mengikis kebiasaan kita, gitu, kebiasaan kita ketika kita belajar bahasa Arab, ya, kebiasaan kita bahwa setiap kata yang ada langsung, ya, sebanyak itu pula, gitu ya, sebanyak itu pula yang diindonesiakan. Lalu sebaliknya begitu, ketika ada satu kata yang dimaknai lebih dari satu sudah mulai jadi pertanyaan, tapi nggak tahu nanyanya bagaimana gitu. Tapi dalam pikiran ada tuh, ini kan satu kata, tapi kok maknanya begini gitu ya. Maknanya begini gitu ya. Maka ini ilmunya adalah jumlah kata dengan makna tidak selalu sama. Ya, tidak selalu sama. Inilah ibu-ibu ya, Bapak sekalian yang bisa menjadi penjelasan sederhana misalnya ketika ada pertanyaan, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah bagaimana kok Al-Qur'annya satu, tapi tafsirnya banyak. Ayatnya, jumlah ayatnya sama, gitu, suratnya sama, tapi kok tafsirnya bisa banyak, bisa padang-panang dan sebagainya. Maka jawabannya adalah karena tadi antara jumlah kata dengan makna itu tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Pemahaman itu bisa berbeda tergantung tingkat kedalaman dan tingkat pemahaman orang-orang yang ya kita lah yang mencoba untuk memahami. Baik, ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak, silakan disampaikan sebelum kita lanjut ke latihan, yaitu baris terakhir dari slide yang pertama kita pada malam ini. Mengenai ini Pak, yang fala a'budu tadi kan diterjemahkannya saya tidak menyembah. Ya. Kalau kita tambahkan tidak akan menyembah, boleh nggak Pak? Boleh. Pak Guru, kalau min duni tadi kan dua kata ya? Iya, betul. Kalau min artinya kan dari. Kalau duni artinya apa ya? Tidak bisa begitu. Oh, nggak bisa. Itu dia. Tidak bisa begitu. Nah, kayak begini nih kira-kira ya. Ya artinya nanti maknanya tentu akan berbeda ya. Yang kadang-kadang kita tidak bisa duga ya, jauh sekali dari makna dasarnya. Ambil ya satu contoh yang saya sedang ingat nih ya. Ingat nih. Sekapur sirih. Pernah dengar ungkapan itu? Iya. Apa maknanya sekapur sirih? Kata pengantar. Oke, bagus. Coba kalau ditanyakan sekapur aja apa maknanya? Gitu ya. Sekapur. Gitu ya. Kapur. Nggak ada artinya. Gitu kan? Oh, sirih ya. Sirih aja gitu kan. Maknanya itu jauh ya. Jauh ya dari itu. Ya. Oke. Nanti ya kita akan temukan ada kata duna ya. Misalnya wayaghfiru ma duna dzalika liman yasha gitu ya. Itu ada duna dzalika liman yasha. Itu juga ada makna selain sebenarnya ini yang dalam ungkapan min duni ini yang menang sebenarnya makna dunanya. Duninya yang menang, yang selain ini. Minnya ini yang tidak dimunculkan gitu ya. Minnya yang tidak dimunculkan. Itu kan maknanya apa? Kalau kita mengatakan min itu kan mini gitu. Maksudnya begini, maksudnya bahwa Allah itu selain Allah itu tidak kita sembah. Lalu kita pikir bahwa Allah itu tidak kita sembah, itu kan yang agung gitu ya. Yang agung. Mengatakan bahwa
secara logika ini, secara logika yang ingin ditolak oleh ayat ini, secara logika ketika Allah agung, lalu gitu ya, lalu ada yang agung ya, ada yang agung juga tidak disembah. Gitu. Sampai mengatakan bahwa min duni itu kan sekecil, itu yang mengatakan bahwa selain Allah itu sekecil apapun aku tidak akan menyembah, kira-kira begitu ya. Ya, sekecil apapun gitu ya, tidak akan aku menyembah. Karena kadang-kadang begini kita ya, kira-kira begini. Kalau dilihat secara umum sih memang nggak kayak penyembahan. Ya, tidak sholat untuk itu gitu ya. Tidak patuh tunduk untuk itu. Tetapi kadang-kadang bagi kita mungkin ya, sebagian dari kita yang imannya masih belum maksimal itu, adalah kira-kira yang dia perlakukan mirip, tapi miripnya sedikit gitu. Miripnya sedikit seperti dia memperlakukan Allah. Misalkan gitu ya, kalau patuhnya tidak, tapi takutnya gitu ya, takutnya mungkin gitu. Dia kalau Allah, dia takut melanggar perintah Allah karena nanti takut dapat siksa. Tapi bisa juga nanti ada orang yang tidak berani melakukan sesuatu. Kenapa? Karena nanti jin yang ada di pohon itu bisa nyiksa, gitu bisa jadi gitu ya. Bentuknya kecil gitu, penuhanan kecil. Gitu ya, bahwa ini kan mengindikasikan bahwa penuhanan yang besar kepada selain Allah itu tidak kita lakukan. Jangankan yang besar, yang penuhanan yang kecil pun gitu tidak kita lakukan. Gitu. Bisa jadi bisa kita pahami sehingga muncul kata min dunillah. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Nanti kita kaji lebih lanjut apa tafsirannya. Itu mudah-mudahan itu ada inspirasi untuk pertanyaan yang tadi Pak Hamid sampaikan. Ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau ada terkait dengan latihan kita. Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke baris terakhir. Silakan, siapa yang akan berbagi pemahaman? Ini kalau kita lihat dari kehadiran kita, ini ada Bu Sabtia, ada Bu Dwi Rahayu yang belum berpartisipasi, berbagi. Bu Rahayu, kalau ingin bicara, itu di mute-nya dibuka dulu. Bu Sabtia mungkin mau nyoba tuh, Pak. Silakan, Bu Sabtia. Ya. Kullohal a'budu. Iya. Tidak. Hanya Allah yang harus disembah. Sudah? Kullahu a'budu. Iya, apa maknanya? Hanya Allah yang hanya Allah yang disembah. Iya, bagus. Ya, bagus. Selanjutnya kita bahas. Iya. Oke, bagus. Nah, ini lirikan Bu Sabtiah ini luar biasa. Nah, sehingga bisa mengubah ya, bisa mengubah dalam waktu cepat. Ya, Qul Allah abud. Dimaknai katakan Allah yang disembah. Oke, dah bagus ya. Dah bagus. Tinggal kita dalami sekarang. Tinggal dalami. Yang bermakna katakan yang mana, Bu? Kul, yang kul. Ya, katakanlah. Katakan apa? Katakanlah. Katakanlah. Iya. Apa bedanya antara katakan dengan katakanlah? Nggak tahu ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Kalau gitu saya ubah pertanyaannya. Kalau dalam bahasa Indonesia,
Yang lebih tegas sebagai bentuk perintah, katakan apa, katakanlah. Katakanlah. Katakan. Yang lain sabar. Karena problemnya kan bukan di Bu Fauzia ya, problemnya. Yang perlu kita ubah itu belum di Bu Fauzia. Nanti orang sehat kalau minum itu dosisnya yang kurang sehat nanti bisa overdosis. Atau sebaliknya. Gitu. Mana Bu yang perintahnya ya sebagai tegas, katakan atau katakanlah? Katakanlah. Iya, bagus ya. Kalau katakan hanya ini aja. Iya, bagus ya. Dengan demikian ya, kita menduga bahwa Ibu memahami bahwa kul itu adalah bentuk perintah, begitu ya? Iya. Iya, bagus. Ada penciri yang Ibu lihat di situ sehingga itu adalah perintah? Atau murni karena ingat, pokoknya saya ingat kul itu perintah gitu aja gitu. Apa itu atau ada tanda Iya, lain? Saya ingat memang kalau kul itu perintah. Oke, Dan lam ya. Bagus. Itu ingatannya bagus ya, ingatannya bagus. Nah, kalau ibu-ibu yang lain, ada yang bisa mengingatkan kita atau ini juga akhirnya menjadi penguat ya, penguat. Apakah di kul itu ada penanda bahwa itu merupakan bentuk perintah, Ibu Bapak? Ada sukun itu ya, Pak? Sukun di lam. Bentuk ke Bentuk 5. Ada sukunnya Ya, itu. bentuk 5 ya. Ada penandanya, tak? Sukun di akhir. Iya, baik. Ada sukun di akhir. Jadi itu ya, Bu Sabtia. Iya. Itu artinya nanti ya, seumpama ada yang belum belajar ya. Kita kalau namanya belum belajar berarti kan tidak bisa mengandalkan ingatan ya. Belum dikasih tahu misalnya ada kata yang kita belum kasih tahu ini adalah bentuk 5. Ibu bisa menduga gitu ya. Ibu bisa menduga sendiri, oh ini dugaan saya, ini bentuk 5 nih. Dari mana? Ada sukun di akhir gitu ya. Sukun di akhir. Ya. Bagus. Berikutnya, mana yang bermakna disembah? Budu. Iya, bagus. Di situ Ibu, kalau ini kan disembah itu ada awalan di ya. Iya. Oke. Ibu ingat ini kita pernah belajar dalam bahasa Arab kalau awalan di itu penandanya apa yang sudah kita pelajari? Kalau dalam bahasa Indonesia kita pahami ada di-nya, cirinya di dalam bahasa Arab apa cirinya? Itu tadi Ibu mengatakan di karena Ibu ingat ilmu itu atau ada pertimbangan lain sehingga pakai di? Saya merangkaikan aja, katakanlah. Oh iya, bagus. Luar biasa bagus ya. Luar biasa bagus. Itu artinya bahwa kita ini diberikan kemampuan untuk merangkai-rangkai gitu ya. Tapi bagus itu ya. Cuma ada hal yang bisa kita pelajari juga gitu. Ada hal yang kita bisa pelajari, yaitu bahwa kita pernah mempelajari ciri kata bahasa Arab yang maknanya diawali dengan awalan di. Coba ibu-ibu, bapak ada yang ingat? Maudi, mauter. Bagaimana maksudnya? Mim, ada mim dan wawunya. Ya, baik. Jadi ada, gitu ya, Bu Sabtia. Yang kita tidak diskusikan lebih itu kalau nanti dikata dalam bahasa Arab awalnya ada mim. Kemudian ada waw di belakang sebelum akhir gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah makhluk. Ya, contohnya makhluk. Ya. Ini kan ada mim, ada wau, ada mim, ada wau, yang kemudian kita pahami, oh ini maknanya di.
di apa? Diciptakan. Nah, gitu ya. Iya, Kalau iya. di sini tidak ada kan ya, di Qul Allah a'bud tidak ada ya. Iya, enggak ada. Jadi hanya Ya, menyembah aja. walaupun saya katakan itu tidak salah gitu ya. Saya katakan ini tidak salah, bagus ini, tidak salah, tetapi kita akan mencoba untuk memakai landasan pemahaman ilmu yang sudah kita miliki. Baik, sekarang kita lanjutkan Bu Saptia, Ibu-ibu, Bapak yang lain mohon bersabar mengikuti ini sehingga nanti kita bisa dikuatkan lagi ingatan kita. Coba Ibu amati kata a'budu. Di sini kalau kita tanya yang menyembah siapa? Saya. Yang menyembah siapa? Tapi nggak ada insannya ya. Ya, kalau tidak ada itu begini ilmunya Bu. Kalau tidak ada kata yang kita pikirkan, kita pakai kata ganti. Ibu ingat istilah bahasa Arabnya untuk kata ganti? Apa Bu istilah bahasa Arabnya? Kalau kita bahasa Indonesia, orang Indonesia mengatakan kata ganti. Kalau dalam bahasa Arab, apa persamaannya? Domir. Kalian domir. Ya, betul. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ada domir gitu ya. Ada domir. Silakan coba Ibu, kira-kira apa domir atau kata ganti yang bisa kita pahami dari ungkapan budu? Katakanlah Allah. Sebentar Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Kita pelan-pelan ya. Ibu fokus di a'budu ya, fokus di Oh, di a'budu. Iya. Pertanyaannya adalah siapa yang menyembah? Kalian. Dari mana diduga bahwa kalian yang menyembah? A'budu. A'budu menyembah. Lupa Pak Guru. Jadi iya, baik. Kalau lupa, berarti mari kita ingatkan ya. Coba Ibu pakai ingatan Ibu ya. A'budu ya. A'budu ini yang tidak termasuk huruf pokok, huruf apa? Alif. Alif. Yang lain sabar dulu ya, yang lain sabar dulu ya. Supaya saya juga bisa memberikan pembimbingan yang lebih maksimal, karena kalau yang lain nanti konsentrasi saya juga terpecah jadinya. Coba Ibu, selain di sini di dalam ungkapan a'budu yang tidak termasuk huruf pokok apa? Alif di depan. Ya bagus ya. Hamzah ya, cocoknya Hamzah ya kalau begini tulisannya namanya. Hamzah, iya. Nah, Hamzah. Coba Bu Sabtia, Ibu sebut domir yang ada dalam bahasa Arab apa saja domir dalam bahasa Arab? Domir itu bahasa Arab. Coba Ibu yang sebut bahasa Arabnya saya bantu nanti saya tuliskan. Saya tuliskan. Hum apa ya. saja domir dalam bahasa Arab? Apa? Hum. Iya, bagus. Apa lagi? Huwa. Iya, bagus. Apa lagi? Huwa. Antum. Iya, bagus. Apa lagi? Huwa, antum. Itu. Kalau robakum itu apa Pak Guru? Nanti ya, nanyanya nanti. Nanti. Oh beda. Sekarang beda ya. posisinya Ibu jawab aja dulu seingatnya. Nanyanya nanti. Sudah itu saja yang diingat? Iya. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain tolong bantu Bu Sabtiah untuk mengingat apa domir dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari selain hum, huwa, dan antum.
Ana. Ana. Ya, baik. Ada Ana. Ya, ada Anta. Ana. Oh iya. Ada apa Anta. lagi? Ada Nahnu. Ada apa Nahnu. lagi? Anta. Iya, bagus. Ada Anta. Sabdia sudah ingat lagi sekarang? Sudah ingat lagi? Iya. Ana. Iya, Ana, bagus. antum. Iya, oke, bagus. Iya, bagus. Silakan dilihat dulu. Sudah? Ya, di sini. Nah, baik. Kalau sudah, Bu, nih coba ada hum, ada huwa, ada antum, ada nahnu. Caranya begini, Bu. Mudah-mudahan ini bisa diingat terus. Ibu perhatikan domir yang tadi. Mudah-mudahan Ibu ingat maknanya. Kalau hum, apa maknanya, Bu? Itu dia. Ya. Kalau huwa? Wah. Puan mereka. Iya, bagus. Kalau antum? Antum kalian. Bagus. Kalau ana? Anak saya. Iya, bagus. Kalau nahnu? Nahnu. Kak Nahnu tuh kita ya, Iya, kita bagus. atau kami. Kalau anta, Kalau anta itu dari antum mereka. Iya, bagus. Ini artinya Ibu bagus mengingat kata ganti. Cuma yang harus diperbaiki adalah ada yang ketukar-tukar itu, Bu. Ya, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan apa yang teman-teman sudah ingat duluan mungkin ya. Ana apa Ana? Ibu, Bapak? Anak Saya. Ana, saya. Sama ya tadi dengan yang diingat Bu Sabti ya. Kalau Anta? Kamu. Kamu lelaki. Ya, Kamu Anta laki-laki. itu kamu ya. Anta itu kamu ya. Kalau kamu lelaki itu bahasanya Arab reguler tuh. Bahasanya Arab reguler tuh. Entah saya nggak tahu itu bahasa mana yang dipakai sehingga ada istilah kamu laki-laki, kamu perempuan, saya nggak jelas. Kamu. Jelas nggak Bu Yayu? Saya itu laki apa perempuan? Oh iya. Jelas nggak Bu kalau Arab reguler? Saya itu laki apa perempuan? Saya maksudnya Pak Guru atau saya kata-kata saya Pak? Enggak, kita ngomongin kata Saya ganti ini. Oh. Saya diabudu ya Pak ya. Bukan, ngomongin kata ganti ini karena belajarnya kan begitu ya, belajarnya begitu. Ada dia laki-laki, ada dia perempuan, ada kamu laki-laki, ada kamu perempuan. Lalu saya nanya, kalau Ana gitu, kalau saya itu saya laki-laki apa saya perempuan? Kalau Ana. Sama aja dua-duanya. Saya Nah, aja. kalau itu namanya banci dong. Saya laki-laki dan perempuan. Kalau namanya banci dong. Maka itu saya kalau belajar ya, kalau belajar saya nggak pakai istilah begitu. Kalau Ana ya saya sudah, Anta kamu sudah, Gua dia sudah, gitu udah gitu. Bahwa soal nanti laki, soal nanti perempuan, itu bukan soal arti, itu soal penggunaan gitu. Tapi memang beda ilmunya dengan guru yang lain. Kalau saya, kalau huwa dia sudah selesai, dia sudah selesai. Jadi nanti kalau lihat di kamus misalnya dia dalam kurung laki itu bukan berarti laki itu adalah artinya dia laki, bukan, tapi itu penggunaannya. Penggunanya bukan untuk berarti laki-laki. anta kamu laki-laki artinya bukan gitu. Anta artinya kamu, tapi digunakan gitu. Nah, jadi cukup aja gitu ya. Mohon maaf ini Bu Saptia jadi ini ya apa namanya terjeda gitu. Ana apa Ana? Saya. Ya bagus. Anta?
Apa anta? Anta. Kalau bahasa Kalian. Betawinya ente. Kamu. Nah, begitu ya. Anta. Anta itu Kamu. kamu. Kemudian nahnu. Apa Pak Guru? Nahnu. Nahnu kalian. Mereka. Nah, ini udah ketukar nih, mulai ketukar nih. Mulai ketukar nih ya. Ibu-ibu apa nahnu, Bapak? Kami atau kita. Kami atau Iya. Kita. Kami. Nah, jadi antum, Oh, berarti Kalian. kalian, huwa, Dia. ya. dia, hum, Iya. mereka. iya, bagus ya. Bu Saptia, jadi begini nih caranya begini ya. Nanti Ibu, supaya jangan terlalu terjun bebas, Ya. ketika dipahami ada hamzah, maka alternatifnya Ibu ingat tulisan dari domir-domir tersebut. Ana dengan hum ada yang sama enggak? Ana sama hum. Ada yang sama enggak hurufnya? Ana saya. Hum dia. Ya, maksud saya begini. Ketika nanti ada hamzah, ya, ana, anta, antum, nahnu, huwa, hum, ini dilihat ya, diingat tulisannya. Ada hamzah, ada hum, ini kan tidak ada yang sama. Jadi jauh dugaan kita. Kemudian hamzah dengan huwa tidak ada yang sama. Kemudian hamzah dengan nahnu tidak ada yang sama. Maka calonnya adalah hamzah ini ada 3 nih calonnya. Hamzah itu bisa menandakan antum, hamzah ini bisa menandakan ana, ini calon ya, baru calon ya, belum kesimpulan. Bisa menandakan anta. Begitu. Nah, ya. Kelihatannya mungkin ya, mungkin begitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Kalau hamzah ini kalau jadi angka berapa? Hamzah itu urutan, kalau itu hamzah ini nih ya kayak begini, tulisannya begini, kira-kira huruf angka berapa? Huruf Angka kalau angka. angka 5. Hamzah. Oh. Hamzah itu mirip dengan angka berapa? Oh, 6. Wah, luar biasa nih imajinasinya. Kalau ibu-ibu, Bapak kalau ada hamzah itu mirip dengan angka berapa? 2. Angka 2 kebalik. Iya, bagus. Kalau saya imajinasinya hamzah itu angka 1. Oh, ya. Kalau misalnya angka 2, imajinasi saya jauh kalau angka 2. Iya. Angka 6, imajinasi saya juga jauh. Angka berapa lagi tadi yang diduga? 5. Angka 5 juga imajinasinya jauh. Oh. Alifnya ya Pak Guru jadi angka 1 ya. Iya. Walaupun kita sebut dengan hamzah ya, walaupun kita sebut dengan iya. hamzah. Ini kan Oh, yang iya. angka ini yang kita bicarakan ini, hamzah ini. Oh, iya. Ya. Iya, Jauh kita gitu maksud lihatnya. saya. Kita ingin bantu Bu Saptia, ya siapa tahu bantuan kita ini bisa bermanfaat. Nah, coba lihat antara ana, anta, antum ini, itu ya, mungkin ini saya tidak tahu ini mungkin ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang pertama itu apa, Bu? Apa itu? Dia. Wah, luar biasa ini. Bukan. Apa tadi Pak Guru? Diulang Pak Guru. Ganti orang pertama dalam Orang bahasa pertama. Indonesia apa? Orang pertama dalam bahasa Indonesia kata gantinya. Baik, kalau tidak kita Jadi lupa lupakan saya. itu semua. Saya Kita jadi lupakan lupa. itu semua. Kalau kita tidak ingat, kita tidak bisa memberi bantuan lewat jalur itu. Kita ambil jalan singkat. Kalau begitu, jadi Bu Saptia, nih untuk diingat langsung bahwa nanti
Kalau ibu melihat ada hamzah, ada apa Bu? Hamzah. Ya, kalau ada hamzah di awal kata, maka ingatlah, dugalah itu ana. Ana, bahasa Indonesia saya. Apa Bu kalau hamzah? Ana dalam bahasa Indonesia. Gitu aja kalau begitu ya. Sudah begitu aja. Ini mau dilihat dari hurufnya juga nggak nyampe ininya, nggak pas ininya posisi kita. Mau lihat dari kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesia juga nggak dapat. Ya udah kita kembali aja, langsung aja. Kalau ada hamzah, ibu ingatnya ana. Ya Bu? Ya. Ya, baik. Berarti apa makna a'budu? Saya menyembah. Oke, bagus. Berarti, nih, Allah a'budu. Apa maknanya? Allah. Allah a'budu. Apa maknanya? Saya yang menyembah Allah. Iya, bagus ya. Ada ini enggak landasan yang bermakna yang enggak? Oh, enggak ada. Ya, berarti jadi apa maknanya? Allah a'budu. Saya menyembah Allah. Iya, bagus. Saya menyembah Allah. Lalu kul apa maknanya? Katakanlah. Ya, siapa yang diperintah? Saya. Berarti ingat kul Bu, perintah yang disuruh. Iya. Siapa yang disuruh? Yang disuruh manusia. Berarti ada saya. Ada manusianya di situ? Oh, enggak ada. Oke, pakai kata ganti, Bu. Katakanlah. Pakai kata ganti, Bu. Manusia enggak ada. Manusia enggak ada, jadi pakai kata ganti, Bu. Insan. Enggak, Bu. Pakai kata ganti. Pakai kata ganti, Bu. Kamu. Iya, bagus. Jadi apa maknanya? Kamu, katakanlah, kamu menyembah Allah. Jangan. Oh, tadi udah belajar kita a'budu. A'budu. Kamu ya, menyembah. Tadi? Apa? Kamu. Enggak, Bu. Tadi kita udah belajar. Baru saja belajar. Tolong diingat-ingat. Ada hamzah. Lupa? Aduh, kamu menyembah Allah. Lupa? Siapa yang menyembah? Kamu menyembah Allah. Ibu sepertinya lupa bahwa a'budu itu ana itu saya. Oke, jadi ibu-ibu, Bapak apa jadi makna kul apa jadinya? Katakanlah kamu. Ingat subjek di mana? Ingat subjek di mana? Katakanlah. Saya. Ingat subjek di mana? Katakanlah. Iya, bagus. Jadi kul itu maknanya kamu katakanlah. Kamu katakanlah. Ya, kul itu maknanya kamu katakanlah. Ya, mohon ini ibu-ibu, Bapak ya supaya kita supaya kita bisa lebih lebih mempersingkat diskusi kita kalau ada kata ganti gitu ya. Kata ganti itu menunjuk ke subjek, ke pelaku itu biasakan aja disebut duluan. Ya, yang itu ya. Jadi katakanlah, oke, tapi kan kita pahami ada kamu. Tadi kan kamu itu kalau ada wawu baru kalian kan gitu ya tadi ilmunya. Kalau ada dibentuk 5 ada wawu itu kalian. Kalau dibentuk 5 tidak ada wawu ada kamu. Maka ketika kita maknai usahakan kamunya duluan karena kan pelaku. Ya, jadi
Apa maknanya? Kul. Kamu katakanlah. Allah a'bud, apa maknanya? Menyembah. Aku Senantiasa menyembah Allah. Aku Iya. menyembah Allah. Aku menyembah Allah. Jadi Bu Saptia itu ya maknanya ya. Kul, kamu katakanlah. Allah a'budu, maknanya saya menyembah Allah. Gitu ya. Diingat-ingat ya Bu, Hamzah penanda Saya untuk anak atau saya. Baik, Ibu-ibu, Bapak yang lain, apa yang bisa kita pelajari dari contoh yang singkat ini? Yang pertama tadi ilmunya adalah soal jumlah dan makna tidak selalu sama. Kemudian, mari kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya bahwa ini tadi Allah a'bud, apa maknanya? Saya menyembah Allah. Iya, bagus. Di dalam kalimat Arabnya mana yang muncul duluan? Allah. Allahnya. Tapi kalau dalam kalimat bahasa Indonesia kita? Saya. Itu artinya apa, Ibu-ibu? Saya. Itu artinya bahwa urutan kata dalam bahasa Arab itu tidak selalu sama dengan urutan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu dibiasakan. Kita biasakan dalam arti kita usahakan demikian untuk memudah kita memahami. Coba kalau ibu-ibu artikan sesuai dengan urutannya, coba. Katakanlah Allah saya sembah. Allah aku sembah. Allah saya sembah. Aneh Gitu, kan? Beda maknanya kalau kita kemudian mempertimbangkan yang kita sebut dengan urutan itu, ya. Walaupun nanti ibu-ibu, bapak akan ada saatnya kita belajar. Ini kalau yang kita pahami sebagai subjek ada di awal kalimat, itu bukan asal copot, bukan asal comot, bukan asal taruh. Tapi nanti insya Allah akan kita pelajari pada bagian berikutnya. Baik, terima kasih Bu Saptiah untuk usahanya. Ini mungkin perlu ditambah lagi ya dosis belajarnya ya Bu. Tinggal tadi kelihatan domir ada yang masih ketukar ya maknanya ya Bu. Kemudian penanda domir juga masih ini yang ini tandanya apa dan sebagainya. Ini kalau bisa ya ada tambahan waktu untuk Ibu mencoba untuk mengingat-ingat. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, silakan. Baris pertama. Ini kalau lihat yang belum berpartisipasi Bu Yayu, Dwi Rahayu, silakan Ibu. Ya ayyuhan budu robbakum alazi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Bentuk sudah dipertimbangkan, Bu? Budu. Pak, sebentar. Hai manusia. Hai manusia, kalian sembah. Hai manusia. Hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Iya, bagus. Bentuk kelima itu, Pak. Iya, oke, bagus. Ibu-ibu, Bapak, ada yang melihat bentuk tertentu di dalam kata tersebut yang belum muncul di dalam pemahaman, Bu Yayu, ada? Tadi kholakokum.
Yang telah. Ya, baik. Khalaqakum bagaimana Bu Mia? Harusnya yang telah tadi Bu Yayu tidak ada kata telahnya. Ya, apa dasar Untuk pertimbangan pakai telah? Bentuk pertama. Iya, baik. Jadi itu ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Khalaqah bentuk pertama. Tiga, itu kalau kita pertimbangkan bentuk, itu bisa kita munculkan telah. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, ini baris berikutnya, karena semua sudah mengambil bagian pada baris-baris sebelumnya. Baris berikutnya silahkan siapa yang ingin berpartisipasi kembali untuk kalimat yang baris kedua pada latihan ini. Saya lagi Pak Guru. Silakan Bu Pak Hamid, silakan. Wa'budullaha rabbi wa rabbakum wa nahnu lahu 'abidun. Kalian sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Oke, terus? Kami Tuhan kami dan Tuhan kami. Ada terasa sesuatu di situ? agak susah ini. Begini tetap subjek, predikat, objek, keterangan gitu urusannya. Coba ya. Oke. Jangan terlalu terpaku pada urutan kata dalam bahasa Arabnya. Gitu. Oke. Jangan terlalu terpaku dengan urutan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia akan lebih mudah otak kita, cara kerja otak kita kalau kita pakai urutan bahasa Indonesia yang mengikuti alur subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi urutannya begitu yang dulu-duluan. Oke. Kami yang menyembah Dia. Iya, bagus gitu. Yang mana yang bermakna yang menyembah? Abiduna. Iya, baik. Itu tunggal apa jamak? Jamak. Nah, coba kalau itu kita pahami jamak bagaimana kira-kira maknanya? Kami orang-orang yang menyembah Dia. Iya, bagus begitu. Gimana rasanya kalau nggak terpaku pada urutan? Lebih mudah dipahami, bukan? Ya, tapi itu lahu itu agak pertanyaan buat saya, Pak Guru, terus terang. Iya. Lahu. Jadi pertanyaannya begini ya. Pertanyaannya begini. Jawabannya saya pakai ilustrasi. Mudah-mudahan dugaan saya Pak Hamid pernah belajar bahasa Inggris ya. Bayangkan kalau kita tanyakan, ungkapan seperti ini. Lalu kita pertanyakan ini pertanyaannya arti atu-atunya apa ya? Oh iya. Bakal ini enggak gitu? Bisa enggak kita nanyakan satu-satu? Gitu? Enggak bisa. Nah, kira-kira begitu ya. Ya itu udah istilah. Nah, kira-kira begitu caranya bahwa bahasa-bahasa itu ada sesuatu yang memang enggak pas kalau dicomot-comot satu-satu gitu. Udah itu apa majemuk ya, majemuk. Bukan. Sehingga kalau misalnya lahu ini dijadikan ini kan ada dua ini, adalah dan ada hu. Ya, gitu. Ya. Cukup dipahami bahwa itu ada dua kata yang mungkin sampai akhirnya kita bisa berkata ada saatnya suatu kata tidak usah diartikan. Ya. Gitu ya, caranya begitu ya. Ada saatnya suatu kata, walaupun kita tahu dia ada keberadaannya, tetapi sebaiknya tidak usah diartikan. Karena kalau kita artikan, justru itu akan mengganggu pemahaman. Iya. Mengganggu pemahaman. Ya, baik. Tadi gimana terjemahannya gimana? Tadi Pak Hamid? Silakan Pak Hamid, silakan. Dari mulai awal ya. Ya, silakan. Wa nahnu lahu. Dari awal ya Bu ya. Kalian sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian.
kami adalah orang-orang yang menyembah Dia. Iya. Kami adalah orang-orang yang menyembah Dia. Atau menyembahnya. Mbahnya. Penyembah juga bisa ya. Kami adalah orang-orang penyembahnya. Oke, coba kalau Bu Fauziah pakai penyembah, bagaimana jadinya? Agak aneh. Apa Pak? Kalau pakai penyembah, kami adalah orang-orang penyembahnya. nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Ayo Ibu, yang lain. Kalau pakai Kami penyembah, adalah bagaimana jadinya? penyembahnya. Para penyembah. Kira enaknya apa? Apa? Para penyembah. Iya, baik. Kalau pakai Iya, penyembah, karena untuk iya, banyak lupa, lebih cocok jangan. pakai para. Iya. Itu. Kami adalah Para penyembah. Dia. Menyembah Dia. Dianya Allah. Baik, ada pertanyaan di situ? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Baris pertama, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Saya coba ya Pak ya. Silakan Bu Fauziah. Allah mengetahui. Kalian tidak mengetahui. Iya, bagus, bagus, bagus. Nah, coba sekarang kita tingkatkan pemahaman kita sedikit ya. Ya, sedikit lagi, satu tingkat di atas tadi. Ibu tetap pakai yang tadi ya sebagai pemahaman dasar. Sekarang kita kira-kira ini kalau ini wow ini kita berikan pemahaman ya. Berikan pemahaman kira-kira apa ungkapan dalam bahasa Indonesia yang cocok? Allah mengetahui. Dan. Oke, bagus. Yang lain? Allah mengetahui. Kira-kira apa? Tetapi kalian, tetapi Pak Guru. Tetapi Pak. Oke, baik. Yang lain? Allah mengetahui tetapi. Sedangkan. Oh iya, bisa juga. Sedangkan kalian tidak mengetahui. Ada ya, lagi yang lain? Sedangkan. Ada lagi yang lain? Sudah? Walaupun. Oke, bagus. Silakan. Baik. Kalau masih ada, silakan saya catat. Kemudian, kalau sudah, maka pada saat ini serahkan kepada perasaan kita. Ya, perasaan kita, pikiran, nalar, dan perasaan kita. Kira-kira yang paling cocok yang mana? Kalau saya walaupun, Pak. Oke, bagus. Satu orang walaupun. Berikutnya? Kalau saya sedangkan, Pak. Ada satu orang sedangkan? Sedangkan saya, Pak. Oke. 3 orang sedangkan? Sudah? Habis? Iya, baik. Ini kita menangkan. Itu caranya. Itu kan enak itu. Jadi itu artinya kita main perasaan kita begitu. Ya. Karena apa? Karena ini kan cocok ya memang, tetapi memungkinkan, walaupun memungkinkan juga ya. Kalau dan memungkinkan juga, tapi ini menjadi lebih mungkin karena ini positif kan? Iya. Positif. Ya. Lalu ini negatif. Negatif. Gitu. Tentu kalau positif dan negatif digabung menjadi satu pakai dan bahasa kita bisa konslet. Iya, Kira-kira begitu itunya. Cara kita melogikakannya. Bahasa juga ada logikanya, ada juga bain perasaan. Coba Bu Fauziah pakai yang teman-teman banyak usulkan ya. Ya, baik Pak. Apa jadinya? Sedangkan. Iya. Bagaimana kalau lengkap? Iya. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Iya, bagus.
Nah, saya ingin tambahkan satu, Ibu-ibu, Bapak. Ini bisa jadi bahan pertimbangan juga sementara, gitu. Ini juga jadi bahan pertimbangan nih. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Itu juga Meskipun tidak lebih bisa pas nggak, Pak? sementara. Meskipun ya boleh juga meskipun kalian gitu tidak ya. mengetahui. Walaupun itu nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Baik, terima kasih. Berikutnya kalimat baris kedua. Siapa yang mau berbagi pemahaman? Kalian mengetahui Allah dia. Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Nuraida, silakan. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqq. Kalian mengetahui bahwa kalian mengetahui sesungguhnya Allah dia yang berhak. Iya, bagus. Iya, bagus. Oke, baik. Sekali lagi apa, Bu? Kalian mengetahui sesungguhnya Allah dialah yang benar. Iya, bagus. Dari mana dipahami kaliannya, Bu Nur Aida? Dari wau sama nun. Ya, iya, bagus. Baik ya. Nah, ini dia Ibu-ibu, antisipasi saya sebelumnya. Kalau ini apa tadi Bu maknanya? Ta'lamun? Jamak, menandakan jamak ya, Pak. Sebentar ya. Mohon ininya, mohon Ibu-ibu, Bapak tidak berinisiatif dengan informasi lain, kan nanti saya keder. Kalau Ibu berkomentar di luar yang saya tanyakan, itu sayanya yang keder. Mau nariknya kemana gitu ya. Gitu. Ta'lamun tadi apa maknanya? Mengetahui. Siapa yang mengetahui ta'lamun? Kalian. Iya, bagus. Nah, coba sekarang Bu Nur Aida bandingkan dua ungkapan tersebut. Ya, ada ya'lamun dan ada ta'lamun. Ini dalam pemahaman Bu Aida maknanya sama. Coba Ibu lebih teliti lagi, apakah sama persis antara ta'lamun dengan ya'lamun? Bedanya sama tak ya. Iya, bagus. Nah, coba kita lihat sekarang. Antara ya dan tak. Ya, antara ya dengan tak. Kalau ya itu menandakan apa? Menandakan kalian dia. Dia ya. Kalau yang mana dia? Ya atau tak? Ya. Ya, bagus ya. Kalau kamu, menandakan kamu. Iya, bagus. Nah, jadi ibu-ibu, ini sekali lagi, ini sudah kita prediksi sebelumnya adalah kami pernah memesankan bahwa wawu nun ini jangan dijadikan sebagai patokan tunggal. Pak, diulang, Pak. Ulang, Pak. Diulang, Pak. Ya, wawu nun jangan dijadikan patokan tunggal. Ya. Ya, wawu nun jangan dijadikan patokan tunggal untuk menentukan domir, untuk menentukan kata ganti. Mengapa? Karena wawu nun hanya membantu kita memahami bahwa itu makna banyak. Jamak. Ya, ada makna banyak di situ ya. Ada makna banyak, tapi dia tidak bisa menjadi kata pemutus apa domirnya. Ya, tidak bisa menjadi pemutus apa domirnya. Jadi sekarang kita lihat ini ya, saya tuliskan satu kata lagi ya. Di mana dalam 3 kata ini selalu ada wawu nun. Oke. Di ta'lamun ada wawu nun. Di muslimun ada wawu nun. Di ya'lamun ada wawu nun. Sekali lagi, tidak bisa dijadikan sebagai pemutus itu kata gantinya apa. Caranya bagaimana? Ta'lamun, tak ini penanda kamu. Kamu kalau banyak jadinya apa?
Antum. Antum. Bahasa Indonesia ya, bahasa Antum. Indonesia ya. Kamu. Kamu kalau banyak, jadinya apa? Kalian. Oke, Kalian. bagus. Kalian. Nah, sekarang kalau iya, penanda dia. Dia kalau banyak, Mereka. oke, Mereka. bagus. Nah, oke. Oh, mereka jadi Pak Guru ya. Nah, itu dia, itu Iya. dia. Tuh, Mereka. sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan taklamun domirnya apa? Atau kata ganti di taklamun yang terpahami apa? Domirnya kalian. Ya, kata gantinya kalian. Kalau di ya'lamun, Mereka. iya, bagus. Kalau di muslimun, apa kata gantinya? Kalian. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, jadi hanya Muslimun tidak ada. Di nggak ada bendir ya, muslimun Pak? tidak ada kata gantinya. Karena mau dilarikan kemana? Tak. Kalau ini ya taklamun, ini kan ada tak, kamu, kemudian Iya. berkembang menjadi kalian. Nah, tapi kalau Iya. ya'lamun ada dia berkembang jadi mereka. Kalau muslimun Iya. apa yang berkembang menjadi mereka? Ya, Pak Guru. Jadi ya. Oke, coba diperbaiki yang tadi. Ya, mereka mengetahui sesungguhnya Allah dia yang berhak. Yang Iya. hak. Hak itu apa? Arti lainnya selain lain berhak? Benar, yang benar. Benar ya. Jadi kalau hak yang tadi berhak itu lawannya kewajiban, bahasa Indonesia kan bisa Iya. gitu ya. Ada hak yang lawannya kewajiban, itu. Ada juga hak lawannya batil, gitu ya. Kalau di sini ini hak yang lawan dari batil. Itu jadinya batil, batal, sah, tidak sah, berarti ini yang benar. Benar. Yang benar. Oke. Atau yang maha Ada benar. pertanyaan Ibu Bapak dari dua baris yang baru kita kaji sebelum pindah ke yang berikutnya? Ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke ya yang terakhir di sini. Ini ada kata baru, ada kal. Kalah. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Sehingga dulu ini yang kubu ini salah satu kubu itu sejak awal ketika dipasangkan dengan kala jangan begitu, nggak milih, nggak milih dia karena dia paham itu. Kala. Gitu. Siapa kita pilih? Nomor ini kala. Jangan begitu. Tapi ya akhirnya beliau yang memprediksi luar biasa, prediksi beliau itu. Dan ya bukan kita ingin mengatakan peramal ya, tapi nggak tahu ya. Kita ya pada satu sisi kita berduka memang banyak bencana. Tapi memang ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kala, jangan begitu. Kemudian kata berikutnya summa. Ini diingat, ini kata baru. Summa, kemudian dan yang terakhir ada kata saufa. Saufa bermakna kelak. Jadi ungkapan ini apa maknanya? Kalla saufa ta'lamun. Apa maknanya? Jangan begitu Ya. kalau kalian mengetahui. Kalian Iya. mengetahui. Lamun bentuk berapa? Bentuk Dua. Dua. Bentuk dua. Sehingga kita bisa berkata Akan. Akan mengetahui. akan ya. Jangan begitu Kelak kelak kalian akan mengetahui. sampai akhirnya jangan sampai kata orang tua kita penyesalan itu selalu datang. Di belakang. Kalau di depan katanya apa Bu Mia? Kalau di depan? Kalau di depan namanya pendaftaran. Oh iya benar. Baik. Kalau penyesalan emang selalu di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Baik. Itu dia Ibu-ibu. Sedangkan untuk jodohkan ya, silahkan dicoba ya untuk latihan menjodohkan ini, silahkan dicoba masing-masing. Nanti difoto lalu dikirim ya jawabannya, difoto lalu dikirim ya berdasarkan pemahaman. Sehingga pada pertemuan kita pekan depan insya Allah kita akan masuk ke pelajaran yang keempat ya, Ibu-ibu, Bapak. Iya, Pak.
mohon ridhonya pertemuan kita berikutnya kita akan beranjak ke pelajaran yang keempat. Yang mana Pak Guru ya? Dikirim ke Pak Guru ya Pak? Yang jodohkan yang mana ya soalnya? Ini halaman berikutnya. Manrabbuk. Ya. Oh iya. Manabiyu. Al-Quran Imam. Ya. Di foto baik. dikirimkan ke Pak Guru ya Pak? Ya, baik gitu. Ya, nanti itu biar kita punya dokumentasi bahwa apa? Menandakan ibu-ibu, bapak-bapak sudah siap untuk ujian akhirat. Tuh, kenapa? Karena sudah dapat bocorannya. Ini kan ujian yang paling enak gitu. Bahagia aja lah. Dikubur. Udah ada kunci jawabannya, ya. Udah ada bocorannya. Gitu. Begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, bapak. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah ini diskusi kita berkualitas, banyak ilmu yang bisa kita dapat. Bagi yang tadi ada yang belum terpahami, boleh ditanyakan ke saya di Japri atau ke teman-teman yang lain landasan pemahamannya. Soalnya kalau soal hasil akhirnya ini terjemahannya itu tuh bisa pakai Quran terjemah sebenarnya. Tapi bagaimana membangun pemahaman sehingga cara berpikir kita, cara merasa kita itu mengikuti alur bahasa Arab itu yang perlu dilatih sehingga kita akan terbantukan dalam memahami bahasa Arab yang lebih lanjut. Sebagai kesyukuran kita untuk diskusi kita yang alhamdulillah luar biasa, Masya Allah malam ini Allahu Akbar. Mari kita sudahi kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Guru. Fauzia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.